Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan PMB Arya di setiap hari Kamis dengan sesi Q&A. Hari ini kita bersama dengan Bidan Puja dan Bidan Arum akan membawakan materi yang bertajuk Kenapa Ibu Hamil harus memiliki buku KIA? Iya, buku KIA yang pink ini ya Bunda. Nah, biasanya dibawa untuk pemeriksaan hamil. Dan kalau Bunda sekalian berperiksa di PMB Arya, kalau pas pertama tuh periksa di PMB Arya dan belum dapat buku pink, nanti dikasih gratis di klinik. Nah, ini ada tulisannya Bun ya, praktik Bidan Arya. Nah, selama menunggu Bidan Arum dan Bidan Puja bergabung bersama kita, kalau misalnya Bunda sekalian ada yang ingin ditanyakan perihal tentang buku KIA atau mungkin pertanyaan lain, bisa ditulis di kolom komentar ya. Halo, selamat siang Bidan Arum. Halo, selamat siang. Baik, kita Semangat terus ya, walaupun siang-siang. ya, harus tetap semangat. Halo, ya. Halo. Karena bidan-bidan cantik kita sudah bergabung bersama kita, jadi saya serahkan ya kepada Bidan Arum dan Bidan Puja untuk menjelaskan materi Q&A kita hari ini. Silahkan. Oke, terima kasih. Oke, selamat siang Bunda Cia. Bunda Cia, selamat bergabung Bunda Cia. Oke, nah hari ini kita akan membahas tentang buku PINK atau buku KIA, Kesehatan Ibu dan Anak. Nah, ini buku PINK-nya. Apakah Bunda yang baru atau lagi hamil nih, udah punya buku PINK nggak? Walaupun sudah periksa nih ke dokter, tetap harus memakai buku PINK. Nah, karena di sini banyak Bun. Nah, oke, kita bahas aja ya. Selamat bergabung. Selamat bergabung Oke. bunda-bunda yang lain. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan, langsung ditulis di kolom komentar aja ya. Iya, silahkan dan Arum. Oke, dari covernya aja nih. Covernya PMB Arya ya. PMB Arya, Bidan Hajah Erlina Lina, SST. Oke, Bidan Hajah Erlina, SST. Jalan Taruna Praja Raya, Komplek Balitan 13, Blok A, nomor 22, RT 46, RW 12. Kalau mau tahu cari alamatnya nih, buka aja di Google Map. Pasti ada alamat Bidan PMB Arya ya, Bidan Hajah Erli. Nah, ada juga nomor teleponnya di sini, Bun. Tuh, ya. Habis itu, buku. Ini bukan sembarang buku. Iya, ini buku banyak sampai umur 6 tahun. Masuk sekolah TK. Nah, kadang diperlukan. Nah, habis itu di sini ada data ibu, data suami, nomor telepon, alamat, dan NIK. Nah, daftar isi. Daftar isinya di sini ada ibu hamil, ada ibu bersalin, edukasinya, ada ibu nipas, KB, dan banyak sebagainya, dan yang lainnya lagi. Nah, silahkan bunda-bunda yang nonton live ini, buka aja buku pinknya, ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung aja ditanyakan, gak apa-apa. Selamat bergabung Ibu Rela. Wah, Ibu Rela Rahmah ini baru yang Mamspa tadi ya. Wah, Habis itu langsung bergabung ya. halo Bunda. Oke. Buku ini dibaca dan dimengerti. Habis itu selalu dibawa, jangan rusak dan hilang. Habis itu nanti ada penjelasan di dalamnya.
Nah, seperti biasa ada data-data Ibu di sini. Habis itu di sini juga ada datanya. Selain ada data, nah, pemeriksaan ibu hamil itu disarankan ke dokter atau di bidan paling sedikit, tapi kami tidak menyarankan 4 kali selama kehamilan. Nah, kalau bisa lebih sering lebih bagus lah, atau terjadwal. Selamat bergabung Ibu Febri. Oke, dari 1 kalinya pada usia kandungan sebelum 3 bulan. Yang 1 kalinya lagi umur kandungan 4-6 bulan, yang kedua kalinya 7-9 bulan. Nah, di sini ada pemeriksaan. Nah, pemeriksaannya diantaranya itu pengukuran tinggi badan. Nah, dari tinggi badan kita mengetahui nih, ibu ini kira-kira bisa normal atau enggak. Jadi minimal tinggi badan 145 ke atas. Ya. Habis itu ada lagi penimbangan berat badan setiap kali pemeriksaan. Habis itu yang pasti pengukuran tekanan darah, lila. Habis itu tinggi rahim, sama penentuan letak janin. Habis itu imunisasi tete. Nah, imunisasi tete tidak hanya sekali, Bun, 5 kali dalam seumur hidup. Nah, jadi ada tahapnya. Tidak setiap bulan. Nah, jadi ada per tahapnya, per teteknya. Habis itu ada pemberian tablet tambah darah. Nah, itu paling wajib kalau ibu hamil. Harus mengkonsumsi tablet tambah darah. Tes laboratorium wajib juga setiap kehamilan. 5 kali hamil, 5 kali tes. Nah, habis itu konseling dan penjelasan, tata laksana dan mendapatkan pengobatan. Habis itu ada juga nih di sini ikuti kelas ibu hamil. Entah itu senam hamil, entah itu edukasi tentang breast care atau edukasi yang mungkin Bunda belum mengetahuinya. Karena mungkin kehamilan yang pertama dan persalinan yang pertama. Habis itu ada nih perawatan sehari-hari. Habis itu aktivitas fisik. Ada hal juga yang harus dihindari selama hamil. Nah, selama hamil, kerja berat atau angkat-angkat berat. Nah, silakan Bunda baca bukunya ya. Habis itu merokok atau terpapar asap rokok, nah banyak sebagainya. Habis itu ada persiapan persalinan. Nah, persalinan tidak hanya disiapkan HPL-nya, tidak. Jadi ada siapa golongan darah yang sama, habis itu di mana kita akan lahiran, ada jaminan kesehatan atau tidak, ada kendaraan atau tidak, misalnya kendaraan motor atau kendaraan mobil. Nah, ya kan harus dipersiapkan. Nah, ini yang paling penting. Ini ada tanda bahaya pada kehamilan. Nah, ini bunda-bunda harus baca nih, baca dengan teliti. Atau apabila kurang paham, silahkan ditanyakan. Banyak nih Bun, buku pink ini. Nah, habis itu tanda persalinan. Tanda persalinan ada juga nih Bun. Nah, tanda persalinan, kalau Bunda bingung, silahkan tanyakan ke fasilitas kesehatan. Selamat bergabung di PMB Arya. Nah, tanda persalinan ada. Habis itu proses persalinan gimana, ya kan? Habis itu tanda bahaya pada persalinan. Nah, ini. Tanda bahaya pada persalinan ada juga. Tanda persalinan. Habis itu nifas. Nah, nifas. Nifas tidak hanya darah yang keluar, Bun. Jadi, nifas itu ada beberapa kunjungan biasanya. Nah, ini nifas. Oke, nifas. Bunda-bunda harus baca juga. Banyak nih, Bun. Banyak sekali yang terdapat di
buku pink. Nah, ini cara memerah ASI. Jangan kayak gini, ya kan? Habis itu cara menyusui ada juga. Cara menyusui. Nah, cara menyusui. Jadi jangan bingung. Tapi kalau apabila Bunda masih bingung, di sini ada kelas breast care, kelas menyusui, ya. Kelas menyusui ada, breast care ada, pijat oksitosin ada untuk memperlancar ASI, ya. Nah, cara memerah dan menyimpan ASI juga ada nih. Pokoknya lengkap. Bunda harus membaca, buka-buka bukunya, ya. Buka buku-bukunya. Habis itu tanda bahaya Ibu Nipas. Ada juga. Kita harus waspada nih, Bun. KB ada juga. KB jangka panjang dan jangka pendek, hormon dan non-hormonal. Nah, ini yang untuk menyambut persalinan ya. Maka dari itu kita harus mengisi data. Mengisi data agar kita siap menyambut persalinan. Nah, ini untuk pengisian di bidan atau di fasilitas kesehatan terdekat. Ini untuk dokter. Habis itu edukasinya banyak ya. Kita cari. Nah, sampai cuci tangan. Cuci tangan yang benar. Nah, cuci tangan yang benar ada. Surat keterangan lahir juga ada. Habis itu, nah ini kesehatan anak. Kesehatan bayi baru lahir 0 sampai 28 hari. Habis itu catatan imunisasi. Nah, jangan lupa ya Bunda, imunisasi dedeknya. Nah, jadi ada imunisasi dasar. Imunisasi dasar, BCG dan campak itu berjadwal ya Bunda. Berjadwal setiap hari Senin dari jam 10 sampai jam 2, boleh. Nah, silakan daftar di PMB area apabila buah hatinya belum imunisasi, ya. Nah, di sini juga ada catatan perkembangan si bayi. Nah, ada juga. Habis itu ada juga banyak nih macamnya. Empasi. Cara membuat empasi. Ya kan? Lengkap. Habis itu perkembangan. Perkembangan apa aja sih? Misalnya bayi 6 sampai 12 bulan. Nah, stimulasi bayi 6 sampai 12 bulan. Oke. Ada misalnya dedeknya mengucapkan mama atau papa, setidaknya kata-kata itu yang bisa diucapkan dedek. Habis itu stimulasi, ajari bayi duduk. Habis itu main culukba misalnya, atau memegang makanan, biskuit, kan udah makan tuh dedeknya ya. Nah, ada juga pada umur 9 bulan, banyak nih Bun. Merambat, mengucapkan mama, dadah nih. Bunda baca-baca ya. Cara membuat empati. Habis itu perkembangan sampai 6 tahun. Nah, di sini ada juga pemberian vitamin A dan obat cacing. Nah, biasanya diberikan 2 kali 1 tahun. 2 kali 1 tahun setiap bulan Februari dan Agustus. Nah, ya kan. Dari awal Februari sampai akhir Februari tetap ada pemberian. Nah, habis itu ada KMS, Kartu Menuju Sehat. Selamat bergabung Nia Shizuka. Bunda ini.
Oke, nah itu. Kalau yang biru untuk laki-laki. Kalau yang pink untuk perempuan. Nah, di situ ada umur, bulan, berat badan, habis itu ASI eksklusif, dan diagram pengisiannya. Nah, kuning, hijau, hijau tua. Ini ada artinya. Nah, artinya apa, Bidan Puja? Nah, jadi ini untuk artinya ya, ini kan ada diagram. Nah, kalau diagram ini kalanya mengarah ke bawah, berarti dedeknya menuju ke kekurangan berat badannya. Kalau ke atas, berarti untuk berat badannya, dedeknya menuju kelebihan atau menuju obesitas. Jadi, untuk diagram yang aman, di diagram yang hijau tua ini, Bidan Arum. Nah, jadi idealnya itu untuk berat badan perkembangannya di hijau tua ini. Nah, kalau menuju ke bawah berarti kekurangan untuk berat badannya, kalau ke atas menuju kelebihan. Jadi kita harus tetap memantau perkembangan si dedek setiap bulannya. Jadi selalu terpantau tuh untuk dedeknya, berat badannya ya, sama perkembangan yang lainnya. Oke, di sini ada grafik. Grafik badan, berat badan menurut panjang, habis itu berat badan menurut tinggi badan, habis itu ada panjang badan menurut umur, dan panjang badan menurut. Nah, biru dan pink seperti biasa, biru laki-laki, pink perempuan. Nah, dari situ kita bisa dapat mengukur grafiknya nih. Apakah tambah tinggi dari umur misalnya, ya kan? Banyak hal yang harus kita lihat nih di buku pink. Nah, jangan ketinggalan, lingkar kepala pun ada. Nah, lingkar kepala pun ada. Laki-laki dan perempuan berbeda. Oke, jadi setiap bulannya, makanya kita imunisasi setiap bulan. Habis itu lingkar kepala diukur. Kenapa? Karena harus ada perkembangan sama pengukuran yang tepat. Habis itu ada catatan kesehatan anak. Nah, di sini kalau misalnya anak misalnya nih sakit, batuk pilek, nah silakan Bunda bawa aja bukunya. Jadi kita catat di dalam sini. Atau ke puskesmas, dokter, bawa aja bukunya ya. Nah, habis itu ada perlindungan anak nih. Perlindungan anak. Maksudnya apa? Maksudnya bagian badan apa aja yang harus jangan disentuh oleh orang lain. Nah, itu. Yang pertama, anak-anak harus dilindungi dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, habis itu kejahatan seksual, diskriminasi, eksploitasi, habis itu pelantaran. Nah, jadi ajarkan anak sedini mungkin apa saja bagian tubuh yang tidak boleh dipegang oleh orang lain. Misalnya dari bahu ke lutut. Nah, itu. Ajarkan anak agar tidak disentuh oleh orang lain. Nah, habis itu ada juga screening deteksi ibu resiko tinggi. Nah, jadi bisa kita screening dari sini ya, Bunda. Ini paling lengkap banget dah. Ada skor Fuji juga. Habis itu ada senam hamil. Nih, gerakan senam hamil yang simple banget. Di sini di PMB Area setiap hari Minggu gratis. Dari jam 8 senam hamilnya gratis ya. Silakan bunda-bunda
Ajak aja semua yang hamil temannya ya senam hamil di PMB Arya setiap hari Minggu jam 8. Ada pijit perineum. Wah, pijit perineum merupakan tindakan pada daerah genetikal atau perineum yang bertujuan mempersiapkan perineum agar mudah meregang saat proses persalinan. Jadi tidak kaku pada saat kepala melewati jalan lahir. Keuntungannya lebih elastis, mudah meregang. Habis itu mengurangi nyeri saat teregang. Nah, habis itu mengurangi robekan, mengurangi nyeri sesudah persalinan. Habis itu tata caranya ada juga. Nah, jadi dimulai dari di sini. Tata caranya gampang banget nih Bun, bisa dilakukan di rumah. Tapi cuci tangan dulu. Oke. Nah, di sini ada senam. Wah, senamnya lengkap banget. Ya kan, senamnya paling lengkap nih. Ada senam untuk memperlancar ASI. Ada latihan pernapasan untuk persalinan. Nah, ini senam Ibu Nipas juga nih ada. Senam Ibu Nipas itu paling penting. Nah, oke, sudahkah Ibu sudah memiliki buku pink? Kalau belum silakan datang ke area ya. Selamat bergabung Bunda. Oke, any question? Iya. Nah, untuk bunda-bunda yang lainnya, kalau ada yang bingung langsung ditanyakan aja, ditulis di kolom komentar ya bunda, jadi bisa kami jawab langsung. Tapi kalau untuk nanti bisa juga ditulis di kolom komentar karena akan kami share videonya setelah kami melakukan live ini ya. Nah, jadi bagus sekali nih penjelasan Ibu Bidan Arum. Nah, sangat lengkap sekali ya Kak, berarti buku pink ini. Nah, sangat bermanfaat, sangat banyak edukasinya, sangat ya pokoknya terlengkap lah di dalam sini semuanya. Mencakup kesehatan ibu dan anak ya. Nah, iya. Jadi untuk yang lainnya ada yang ditanyakan lagi? Nah, kebetulan ini ada salah satu penonton kita nih yang bertanya. Nah, di dalam pemaparan tadi kan ada tuh yang harus dihindari selama kehamilan. Nah, jadi boleh dijelaskan sedikit pemaparannya lagi Kak, katanya untuk apa aja yang harus dihindari ibu selama ibu hamil. Nah, supaya kita lebih tahu ya. Oke, siap. Selamat bergabung. Itu Wardana. Oke. Yang pertama kita lihat di buku nih. Buka bukunya Bunda, buka. Iya, buka Bunda. Berat. Habis itu hindari terpapar asap rokok karena perokok pasif lebih berbahaya dari yang pada aktif. Ya. Habis itu minuman beralkohol, bersoda, minuman jamu apapun itu jangan diminum. Nah, tidur terlentang lebih dari 10 menit pada hamil yang tua. Tapi kalau misalnya hamil yang muda, mungkin belum kerasa ngepnya. Nah, nggak apa-apa terlentang, ya kan? Kalau untuk hamil yang tua dianjurkan biasanya mereng kiri. Nah, habis itu ibu hamil jangan minum obat tanpa resep dokter dan jangan stres berlebihan. Nah, itu yang paling penting dari semuanya. Iya, nah jadi itu tadi Kak ya, yang harus dihindari oleh ibu selama hamil. Nah, banyak banget nih, kita harus jaga-jaga juga, harus memperhatikan juga. Karena kan kita juga berbadan dua ya, nggak sendiri. Jadi banyak yang harus diperhatikan dari nggak boleh bekerja berat, kemudian nggak boleh terpapar asap rokok, kemudian nggak boleh minum minuman bersoda, beralkohol, ataupun jamu. Lalu tidur telentang lebih dari 10 menit, kemudian beli obat di warung, sama stres berlebihan. Nah,
Jadi itu tadi yang harus kita hindari. Terutama yang paling harus kita hindari stresnya ya Bunda ya. Nah, jadi untuk stresnya itu sangat berpengaruh karena kalau kita stres nanti dedeknya juga ikut stres. Kasihan dedeknya nanti Kak ya. Iya. Nah, untuk Ya. Bunda yang lain ada yang ditanyakan lagi? Nah, kadang ada bunda yang bingung nih, tesnya di mana, tes labnya. Jadi tes labnya bisa di fasilitas kesehatan seperti PMB, puskesmas, bidan praktek, ya kan? Jadi eh, labnya itu ada HB, HBsAg, hepatitis, B20, HIV, sama sifilis. Nah, itu wajib setiap kehamilan harus diperiksa. Nah, itu ya Kak, apa namanya tuh, walaupun misalnya ibunya kehamilan sebelumnya udah periksa lab semuanya, tapi kalau ibunya hamil lagi harus periksa lagi ya Kak Arum ya, Iya. karena Nah, pokoknya setiap kehamilan ya. setiap kehamilan. Nah, dan sekarang wajib ya, karena ini program pemerintah juga untuk screening lebih awal, apakah kita ada kendala atau enggak, jadi bisa ditangani lebih dini lagi ya Kak ya. Iya, betul. Nah, Oke. untuk ibu-ibu, bunda-bunda ada yang ditanyakan? Oke, ini ada Bunda nih, Bidan Puja yang bertanya imunisasi tete. Nah, imunisasi tete. Kadang ada yang bundanya itu eh, baru 1 kali aja nih teteknya nih. Gimana nih kalau misalnya lagi hamil? Usia kehamilan berapakah dia bisa diberikan tete selanjutnya? Selamat bergabung Bunda Umu. Iya, Makil. jadi untuk imunisasi tete, eh, wajibnya itu kan sama 5 kali ya. Nah, kalau dalam kehamilan, ibu melakukan imunisasi tetenya di atas usia kehamilan 7 bulan biasanya, atau di atas usia kehamilan 30 minggu ya Kak ya. Nah, supaya komplikasinya nggak terlalu kipinya itu yang kita hindari. Karena kan pada trimester pertama pasti banyak ketidaknyamanan dalam kehamilannya. Kemudian pada trimester ketiga juga lumayan banyak. Nah, jadi kita melakukannya saat usia kehamilannya di atas 7 bulan. Itu Kak Arum. Nah, dan sebenarnya untuk imunisasi TT itu, imunisasi tetanus tidak hanya dilakukan 1 kali, tapi dilakukannya sebanyak 5 kali. Nah, tapi 5 kali itu juga dalam rentan waktu yang lumayan jedanya. Kalau yang pertama kita melakukannya biasanya sebelum menikah, kemudian yang kedua 1 bulan setelah dilakukan TT yang pertama, kemudian TT yang ketiga biasanya dilakukan 6 bulan atau setengah tahun setelah dilakukan TT kedua. Yang keempat dilakukannya diberikan 1 tahun setelah pemberian imunisasi tetanus yang ketiga. Kemudian yang kelima untuk pemberiannya biasanya dijeda dulu 1 tahun setelah imunisasi tetanus yang keempat. Nah, untuk perlindungannya juga beragam. TT pertama itu kan awal pembentukan kekebalan tubuhnya dulu. Kemudian setelah kita melakukan imunisasi TT yang kedua, perlindungannya sudah 3 tahun. Saat kita melakukan TT yang ketiga, itu perlindungannya sebanyak 5 tahun. Lalu kita melakukan imunisasi tetanus yang keempat, perlindungannya 10 tahun. Dan imunisasi TT yang kelima, perlindungannya 25 tahun atau seumur hidup ya. Nah, dan imunisasi TT ini sangat penting untuk mencegah penyakit tetanus. Nah, untuk tujuannya mengurangi angka kematian ibu dan anak ya Kak ya. Nah, jadi itu tadi Kak. Iya, bagus sekali pertanyaan Ibu. Nah, banyak sekali manfaatnya di buku Pink ini ya. Sudah dijelaskan secara detail di bukunya, edukasinya. Oke. Lucu ya.
Iya. Nah, jadi yang lain ada yang ingin ditanyakan? Oke. Ada yang bertanya nih, Kak. Katanya tips Agar anak kembar nih. Nah, gimana tuh Kak Arum? jangan istrinya aja yang kembar ya. Iya, kalau Bapak tips untuk biasanya nih, kalau kembar itu ada keturunan. nah, Nah, biasanya ya. program bagi tabung. Nah, biasanya Kalau langsung memang tidak, konsultasi ke dokter juga, Kak ya. iya, Nah, gitu. untuk yang lain ada yang ditanyakan lagi bunda-bunda sekalian? Kayaknya bundanya Saya lagi sudah buka. lagi bobo cantik ya kayaknya. Iya, berarti ini kami serahkan lagi ke admin Ira ya. Silahkan Ira. Baik, terima kasih ya untuk kakak Bidan Arum dan kakak Bidan Puja. Penjelasannya menyenangkan sekali dan cukup jelas ya. Semoga jadinya makanya nih bunda-bunda nggak ada yang nanya lagi karena udah jelas kayaknya ya Pak penjelasannya. Iya. Jam, jadi kita cepat ya bisa sampai di sini. Iya. Bagi bunda-bunda sekalian yang tidak sempat mau bertanya, nanti untuk akan kami masukkan ke IGTV dan nanti kalian bisa bertanya di kolom komentar IGTV-nya itu ya. Insya Allah nanti akan kami jawab. Wah, ada yang muji nih Kak Arum emang ramah banget katanya. Wah. Nah, iya. Ramah banget Kak Arumnya. Bapak Cahyo ya. Aja sampai di sini. Sebelum kita selesai kita pakai kita area dulu nih. Iya. Boleh. Ikutan kalian ya. Iya. Tuh, dua. Atau mau bergabung nih? PMB ya. Senantiasa memberikan yang terbaik. Assalamualaikum. Terima kasih.